Shalom Jemaat GBI Kebon Sirih yang dikasihi Tuhan Yesus. Sehubungan dengan himbauan pemerintah dalam mengurangi penyebaran virus corona dengan mengurangi kegiatan di luar rumah, maka ibadah raya Minggu GBI Kebon Sirih tanggal 22 dan 29 Maret 2020 dilakukan di rumah masing-masing. Mari ajak anggota keluarga untuk berkumpul bersama dan berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, serta merendahkan diri di hadapan Tuhan agar Tuhan memulihkan Indonesia dari penyebaran virus corona. Ibadah di rumah dapat ditambah dengan sharing di antara keluarga. Setelah mendengar khotbah yang dapat dilihat secara online di YouTube GBI Kebon Sirih Minggu pukul 10 pagi. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi keluarga besar GBI Kebon Sirih. Salam dan doa Gembala GBI Kebon Sirih, PDM Herman Bunjamin dan tim pengembalaan. Banyak yang kau telah perbuat dalam kehidupan kami. Banyak yang telah kau perbuat dalam gerejamu di tempat ini, Tuhan. Kami bersyukur. Kami bawa hidup kami, pujian kami untuk kemuliaan nama-Mu. Mari dengan iman bersama-sama kita katakan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari yang mengalami kebaikan Tuhan, boleh kita kasih tepuk tangan sekali yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari nyanyikan bersama-sama dengan iman percaya katakan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidup. Ini yang kami yakini dan kami akui Tuhan. Rancangan indah-Mu itu yang terjadi dalam hidup kami, bahkan bagi gereja-Mu. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidup kami. kasih-Mu sempurna nyata dalam. Mari yang bersyukur boleh sambil angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Nyatakan dengan syukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur
takut, sebab Kau yang menyertai hidup kami Tuhan. Gadamu dan tongkat-Mu itu yang menghibur setiap kami. Ini seruan iman kami. Kami angkat kedua tangan kami. Mari bersama-sama kita katakan. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Amin. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah gelap, tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan kami, harapan hidupku. Mari bersyukur, ku bersyukur Bapa. Mari yang bersyukur boleh kita angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Mari naikkan syukur di hadapan Tuhan Yesus buat kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu yang Kau beri bagi setiap kami. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang ajaib, Kau Bapa yang baik, yang selalu menyertai setiap kami, bahkan gereja-Mu. Haleluya, kami bersyukur. Mari bersama-sama naikkan syukur, mari naikkan pujian, mari sembah Dia, sembah Yesus. Oh.
ajaib. Kau dahsyat Tuhan, Kau setia bagi setiap kami yang percaya. Sebab itu kami bersyukur, sebab itu kami menyembah, memuji-Mu, Bapa yang baik, Bapa yang baik. Boleh bersama-sama kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan, Bapak Saudara. Sambil angkat kedua tangan, terus sembah Dia. Oh ralabata karalabas, terus sembah Dia. Oh ralabata karalabas. Haleluya, haleluya. Pengharapan di dalam-Mu yang menjadi kekuatan kami. Kami memuji, kami meninggikan Engkau Yesus Tuhan. Kau Allah yang ajaib, tiada banding-Mu. Shikaralalabasko. Haleluya. Tak
Thank you, Jesus. Bapa di surga, terima kasih untuk siang hari ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah. Roh Kudus, biarlah Engkau berhembus atas kami semua, dan Roh Kudus Engkau berjalan di antara kami semua. Dimanapun jemaat-Mu berada, dimanapun kami berkumpul hari ini, biarlah Roh Kudus turut hadir. Biarlah Tuhan Engkau taruh tangan-Mu atas kepala kami. Engkau berhembus di antara kami, keluarga demi keluarga. Setiap kami yang ikut dalam ibadah ini mengalami Tuhan dan mengalami terobosan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Shalom kepada jemaat yang ada di GBI Kebon Siri. Saya Mark McClendon hari ini mau menyampaikan firman Tuhan buat kita semua. Hari ini saya mau bicara mengenai facing life's challenges, menghadapi tantangan hidup. Dan ini saya dapat dari Tuhan kira-kira 2 bulan yang lalu saat saya mendaki gunung. Saya mendaki gunung bersama dengan anak saya Cody yang ada di tengah, yang baju merah, baru selesai kuliah. Anak saya TJ, anak bungsu sebelah kanan, dia baru masuk kuliah. Ini selesai kuliah, ini yang sebelah kanan masuk kuliah, sebelah kiri yang membayar kuliahnya. Dan kami bertiga ini sedang berdiri di puncak daripada sebuah gunung, namanya Gunung Lekon. Dan Tuhan bicara banyak buat kami waktu kami mendaki gunung itu. Dan waktu kami selesai dengan itu, kami merasa bahwa ini adalah tantangan yang kita hadapi di tahun 2020. Akan ada banyak sekali tantangan. Ini sebelum wabah corona COVID-19 meluas. Tapi kami merasa bahwa there's a lot of challenges. Banyak sekali tantangan yang kita akan hadapi di tahun 2020 ini. Dan ini seumpama gunung yang kita harus daki. Gunung yang kita harus kalahkan, yang kita harus kuasai, ya, dan merasa bagaimana ini akan menjadi challenge yang luar biasa. Tapi justru ini kesempatan untuk gereja bangkit, untuk umat percaya bangkit, dan mulai menyelesaikan amanat agung. Jadi di tengah-tengah tantangan yang kita hadapi juga adalah kesempatan yang luar biasa untuk kita menyatakan kasih Kristus dan kuasa Kristus dan kemuliaan Tuhan. Jadi hari ini saya mau share dengan saudara sekalian beberapa pelajaran yang kami dapat daripada mendaki gunung LeConte. Waktu kami mendaki gunung itu di negara bagian Tennessee, memang kami tahu banyak yang kami lihat dari brosur, yang kami lihat dari Google, yang kami tahu itu tidak begitu luar biasa, tidak begitu besar tantangannya, misalnya seperti Everest atau seperti Matterhorn atau gunung-gunung yang menjulang lainnya yang dari jauh itu sudah kelihatan sangat mengintimidasi. Kami memilih gunung yang, karena ini tengah musim dingin, kami memilih gunung yang seharusnya bisa kami selesaikan, dan kami pilih namanya LeConte. Dan kami tidak sangka bahwa proses mendaki gunung itu akan menjadi begitu challenging, bahkan kami hampir gagal untuk berdiri di puncak gunung tersebut. Jadi kita akan share beberapa hal daripada perjalanan kami mendaki gunung LeConte. Nah, yang pertama yang Tuhan ajarkan kami waktu kami mendaki LeConte adalah bahwa kita jangan anggap enteng. Jadi aku merasa bagaimana Tuhan bicara bahwa kita akan menghadapi banyak sekali tantangan di tahun 2020 ini. Saya merasa bagaimana begitu kuat sekali mendapat pesan dari Tuhan bahwa ini waktunya untuk umat Tuhan di Indonesia bangkit dan bertarung menghadapi tantangan-tantangan yang sedang menuju kepada kita. Ini sebelum COVID-19, tapi pulang dari sana saya pikir mungkin ini bagian daripada itu.
bahwa we have the greatest climb in front of us. Bahwa kita menghadapi tantangan yang luar biasa di depan kita. Dan mungkin seperti saya dengan anak saya, waktu dari jauh, kami tidak terlalu menganggap Gunung Lekon. Tetapi semakin dekat kami kepada gunung tersebut, semakin kami menyadari bahwa this is not going to be easy. Demikian juga sekarang. Mungkin hanya 2 bulan yang lalu kita nggak terlalu hiraukan, nggak terlalu merasa khawatir mengenai coronavirus. Tetapi semakin kemari, semakin kelihatan bahwa ini adalah gunung yang harus kita daki. Ini adalah masa yang harus kita lalui. Ini adalah pertarungan yang diwajibkan bagi setiap kita. Dan selesai daripada itu, pesan pertama adalah jangan dianggap enteng. Artinya kita jangan meremehkan, jangan kita menyepelekan tantangan ini. Jangan kita katakan, ya sudahlah, pokoknya yang penting gua isolasi diri selama 1 bulan di rumah, pesan GoFood, nanti semua akan baik-baik saja. Tidak, kita harus benar-benar, kita harus masuk di dalam ini dengan awareness, dengan kesadaran yang penuh, dengan sambil mendengar suara Tuhan, sambil kita melihat dan mengukur tantangan ini, sambil kita juga introspeksi melihat diri kita. Makanya saudara, yang pertama saya mau katakan hari ini adalah persiapkanlah diri kamu untuk menghadapi ini, untuk mendaki gunung ini. Saya tidak bicara mengenai beli makanan yang ekstra, mengenai beli hand sanitizer yang cukup untuk keluarga. Saya percaya bahwa banyak yang bisa menasihati kita mengenai hygiene protocol, food protocol, mengenai bagaimana kita harus mengatur diri kita, keluarga kita, sehingga jaga supaya sehat dan melalui ini semua. Tapi saya bicara mengenai persiapkanlah dirimu. Saya bicara mengenai hatimu. Saya bicara mengenai jiwamu. Saya bicara bagaimana seseorang itu harus merendahkan diri dan harus mengizinkan Tuhan yang membuka, Tuhan yang menyatakan di pikirannya dan hatinya. Dari kitab Amsal, Mazmur pasal 139, dikatakan begini, "Search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts." Ya, ini di ayat terakhir dikatakan, "Point out anything that offends you and lead me along the path of everlasting life." Bicara bagaimana seseorang menghadapi tantangan yang luar biasa, dia merendahkan diri. Dan dia merendahkan diri di kaki Tuhan. Dan dia katakan, Tuhan, biarlah hatiku engkau selidiki dan engkau bongkar. Temukan apa yang tidak berkenan. Nyatakan itu dan biar aku tinggalkan itu. Kitab Ibrani pasal 12 mengatakan, dikatakan, mari kita tanggalkan beban dan dosa begitu merintangi kita. Dan mari kita berlari-lari dan perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saya mau beritahu kepada Anda, ada perlombaan yang diwajibkan bagi Anda. Ada banyak tantangan yang akan Anda hadapi tahun ini. Ada tantangan sekarang menghadapi coronavirus, tapi pasca itu akan ada tantangan ekonomi, akan ada tantangan macam-macam. Dan itu seakan-akan diwajibkan bagi kita. You can't avoid it. Kita tidak bisa menghindari itu, nggak bisa lolos daripada itu. Kita harus bangkit dan kita harus bertarung. Ini adalah perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Mari kita persiapkan diri kita. Kan lucu kita mendaki gunung membawa lemari es. Nggak cocok, nggak pantas. Lucu ya kita mendaki gunung dan kita gotong mobil. Atau hal-hal yang tidak berguna lainnya. Orang akan bilang, lu gila lu mendaki gunung, ngapain lu bawa-bawa begituan. Demikian juga saudara, seringkali dosa kita, hal-hal yang selama ini kita tahu bahwa ini slowing us down. Ini menghambat kita. Ini menyusahkan kita. Tapi kita enggan untuk membuang itu, kita enggan untuk tinggalkan itu. Firman Tuhan mengatakan, marilah kita tanggalkan itu semua supaya kita bisa mendaki dan sampai kepada puncaknya.
Kemudian di sini, saya catat di sini, kita harus yang kedua, bertekun, hold the line. Hold the line artinya kita bertekun, kita tidak mau mundur, dan kita tidak mau kalah. Kenapa? Namanya mendaki gunung, maknanya menuju kepada puncak gunung, di mana firman Tuhan mengatakan tidak. Aku memanggil kamu untuk menjadi lebih daripada orang menang. Aku memanggil kamu untuk berdiri di puncak setiap gunung yang kamu hadapi, untuk kamu menjadi nation shaker, culture changer, history maker. Justru di tengah-tengah keadaan seperti ini, kalau kita bertekun, kita pasti akan jumpai terobosan demi terobosan ke depan. Tetapi you have to hold the line. Kita nggak bisa karena takut kita mundur. Karena bingung kita mundur. Kita lari. Akhirnya kita tidak pernah akan sampai kepada puncaknya. Kita harus bertekun langkah demi langkah, hari demi hari. Kita menghadapi dan Tuhan akan menyertai. Dan kita pada akhirnya akan temukan terobosan. Saya ingat waktu di Lekon, saya dengan kedua anak saya, waktu kami baru mulai muncul dari setelah 1 kilometer, waktu itu kami dalam sehari harus selesai 13 kilometer ke puncak dan 13 kilometer turun lagi karena di musim dingin tidak boleh menginap di gunung. Jadi satu hari harus selesai 26 kilometer. Dan kami baru mulai 1 kilometer sangat indah di hutan yang sangat cantik. Dan akhirnya kami itu sampai keluar daripada pepohonan yang lebat, hutan yang lebat. Kami keluar, tiba-tiba kami bisa lihat jelas Gunung Lekon. Kami kaget. Kenapa? Karena ternyata gunung itu ludes dibakar dengan api. Jadi di satu sisi kami kecewa. Mau mendaki gunung ini, kami sudah lihat brosurnya cantik seperti Lord of the Rings. Tiba di sana, ternyata kecantikan itu sudah dibakar ludes, semuanya gosong. Dan akhirnya kami bertarung dalam kedinginan, dihantam dengan angin, dalam keadaan yang sangat tidak kondusif selama 8 kilometer. Langkah demi langkah demi langkah, dan berkali-kali kami ingin sudahlah, udah cari pemandangan, foto, selfie, dan turun lagi dan cari tempat yang hangat, find a Starbucks, get out of here. Tergoda juga. Nah, saya mau katakan kepada Anda tidak. Anda dipanggil tahun ini untuk bertarung di pegunungan, untuk mendaki gunung dan berdiri di atasnya dan menyelesaikan panggilan, menyelesaikan tantangan. Jangan mundur, hold the line. Hold the line. Setelah 8 kilometer, kami bertarung seperti ini di dataran di salah satu bagian daripada Lekon. Pemandangannya seperti ini sepanjang jalan. Tidak ada perlindungan sama sekali dari angin. Sampai kepada kecuraman demi kecuraman, kami gak sempat foto di situ. Itu kami merasa semakin jauh, semakin sengsara. Ada saatnya di mana kita merasa kita udah mentok rasa sengsara dan sebelnya kita. Tapi firman Tuhan adalah hold the line. Mari kita lihat di kitab Yakobus, pasalnya yang pertama. Ini menarik sekali. Kitab Yakobus itu memberi kita seperti semacam gambaran, mengizinkan kita untuk mengintip dan melihat bahwa kita di balik semua yang kita hadapi ada sesuatu yang mahal yang Tuhan sediakan buat kita. Listen to this, James chapter 1. Yakobus pasal yang pertama, ayatnya yang kedua dan ketiga. Dear brothers and sisters, saudara-saudaraku, when troubles come your way, waktu Anda menghadapi berbagai macam kesulitan dan kesukaran, consider it an opportunity for great joy. Anggaplah kesempatan untuk berbahagia. When troubles come, waktu kesukaran melanda, waktu Anda tiba-tiba dijerumuskan ke dalam kesukaran, dikatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan.
Ayat yang ketiga, for you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. Karena waktu imanmu diuji, maka ketekunan bisa bertumbuh. Kenapa itu penting? Dijawab oleh yang ayat yang keempat. Jadi biarlah itu bertumbuh, let it grow. For when your endurance is fully developed, karena waktu ketekunanmu matang benar, you will be perfect and complete, needing nothing. Kamu akan menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Serupa dengan Yesus itu muncul waktu kita bertekun. Waktu kita dilatih oleh berbagai macam kesukaran, sehingga respon kita, pikiran kita, cara kita, ketekunan kita, semua itu merajut di dalam diri kita keserupaan dengan Yesus atau pikiran dan hati Yesus. Perhatikan ini saudara, di Gunung Lekon. Setelah gosong terbakar, yang muncul ini semua yang merah-merah ini. Merah-merah ini cantik dari jauh. Tapi waktu dekat ternyata itu duri semua. Jalan yang berduri, kiri duri, kanan duri. Sampai kami rasanya udah so frustrated. Sampai satu titik, kami tiba di sebuah tikungan yang membawa kami ke belahan belakang daripada Gunung Lekon. Dan ini yang kami lihat. Tiba-tiba dalam waktu hanya beberapa langkah saja, pemandangan berubah. Semuanya berubah. Ternyata hanya beberapa langkah jauhnya dari kita, ada janji Tuhan, ada terobosan yang luar biasa. Berapa banyak orang saudara menyerah hanya beberapa langkah daripada terobosan dalam hidupnya. Jadi saudara, hold the line. Saya mau katakan kepada Anda, hari ini bertekunlah. Hari ini ambil langkah demi langkah. Anda bisa tidak ambil satu langkah hari ini? Ya ambillah langkah itu. Itu namanya bertekun. Jangan mundur, jangan ciut, jangan tawar hati. Makanya Yosua, firman Tuhan kepada Yosua, teguhkan dan kuatkan hatimu Yosua. Aku menyertai engkau. Jangan kecut, jangan kecil hati, jangan mundur. Aku menyertai engkau. Ya. Tapi perhatikan di sini bahwa terobosan satu juga membawa kita kepada era yang baru, musim yang baru, dan tantangan yang baru. Kami semakin tinggi, rupanya semakin frozen. Kami sudah baca perkiraan cuaca, kami sudah dengar apa yang dikatakan oleh weather forecaster, tetapi ternyata itu semua rada keliru. Di awal tahun ini mungkin Anda sudah dengar mengenai berbagai macam prediksi untuk pertumbuhan ekonomi, untuk market, untuk saham, untuk itu semua. Kita sudah dengar dan kita melangkah berdasarkan prediksi itu. Bisa saja semuanya salah. Ternyata kami temukan apa? Salju. Padahal seharusnya tidak ada salju. Tetapi di balik gunung itu dan di atas itu kami temukan apa? A lot of new challenges. Dan akhirnya saudara, apa yang terjadi? Makin tinggi, makin frozen. Anak saya juga frozen. Kakinya juga frozen. Nomor 3 yang kami dapat pelajaran yang saya sampaikan buat saudara hari ini adalah hanya bersama kita akan sampai. Tahukah saudara bahwa Tuhan ciptakan kita untuk komunitas? In this challenge, di dalam tantangan ini, bicara mengenai corona, bicara mengenai masalah ekonomi, bicara mengenai berbagai macam masalah lain yang kita hadapi mungkin di tahun 2020 ini, firman Tuhan adalah bersama kita sampai. Tuhan ciptakan kita untuk komunitas. Tuhan ciptakan kita untuk eklesia. Di dalam konteks kebersamaan, kita akan bisa sama-sama sampai kepada puncak daripada tantangan kita. Galatia pasalnya yang ke-6, ayatnya yang kedua. Galatians, Ephesians, Philippians, Corinthians. Galatians chapter 6 verse 2 dikatakan begini. Share each other's burdens and in this way obey the law of Christ. Saling bagi bebanmu satu dengan yang lain. Artinya di tengah-tengah keadaan yang mendesak, yang menantang dengan tantangan-tantangan yang Anda hadapi,
perhatikan juga kebutuhan orang lain. Ulurkanlah tanganmu buat orang lain. Itulah namanya komunitas. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Love your neighbors as yourself. Artinya kita perhatikan juga apa yang diperlukan oleh orang lain. Saya catat di sini, sepasang sepatu bisa mengubah skalanya. Karena ternyata anak saya kakinya frozen. Saya cari dia di bawah ini, Anda bisa lihat bagaimana akhirnya aku balik lagi ketemu dia. Ternyata kaki dia karena sepatunya jelek, karena dia anak mahasiswa, dia nggak punya duit, ya sepatunya murahan. Sementara sepatu saya mahal karena saya punya duit. Ya, akhirnya dia frozen, kakinya frozen. Dia bilang, Dad, Daddy aja ke puncak, nanti turun jemput saya ya. Saya nggak mampu, saya nggak bisa. Akhirnya saya ajak dia kepada sebuah pondok kecil. Dan saljunya itu hampir selutut di situ. Dan akhirnya tukar sepatu. Ini juga anak saya yang besar, anak saya laki, yang ambil foto. Saya juga nggak tahu dia foto. Saya suruh anak saya buka sepatu dia, saya buka sepatu saya kasih dia sepatu saya mahal, dengan kaos kaki yang wool, yang hangat, dan dia masukin kakinya dan selamatkan kaki dia, dan juga selamatkan perjalanan kita. Saya pakai kaos kaki dia, itu seperti saya masukin kaki saya dalam bungkusan es. Saya masuk dalam sepatunya dia yang kekecilan buat saya, tapi aku bisa. Untuk 2 jam, aku bisa. Aku bisa suffer 2 jam, aku bisa. Tetapi dia nggak bisa lanjut dengan keadaan dia. Aku bisa. Jadi aku kerjakan. Dan akhirnya kami bertiga sampai kepada puncak. Ya, karena bersama kita pasti sampai. Tahukah saudara bahwa di dalam keadaan ini, di dalam krisis ini, ada aja orang lain yang butuh uluran tangan Anda, yang butuh senyum Anda, yang butuh sesuatu yang Anda miliki, sehingga bersama kita akan sampai. Jangan mundur dari komunitas, jangan mundur dari Komsel, jangan mundur dari gereja ini, jangan mundur, jangan tinggalkan, jangan merasa kecewa, jangan merasa bahwa Anda itu kan sanggup sendiri. Justru Tuhan beri kita komunitas supaya bergandengan tangan kita sampai. Dan terakhir, biarlah percayamu yang menentukan langkah. Biarlah iman, bukan ketakutan, yang menjadi dasar untuk setiap keputusan kita. Saudara, ketakutan adalah Tuhan yang sangat kejam. Jangan mau dikekang oleh dia. Jangan mau digembalakan oleh dia. Ketakutan akan selalu membuat kita jalan di jalan yang salah. Kita harus izinkan iman, percaya kita pada Tuhan menjadi penuntun kita. Yesus mengatakan, domba-dombaku mendengar suaraku. Dia adalah gembala yang baik. Dia yang memanggil kita. Firman Tuhan mengatakan, karena dia yang dipimpin oleh Roh Allah, itulah anak-anak Allah. Tahukah saudara bahwa Roh Allah yang ada di dalam dirimu, dialah adalah suara gembala kita, Yesus Kristus, yang akan menuntun kita dari kemenangan satu kepada kemenangan yang lain. Banyak penasehat, banyak yang coba untuk tebak dan perkirakan apa akan terjadi ke depan. Boleh kita pertimbangkan itu semua, tapi biarlah Roh Allah tetap menuntun saudara. Biarlah damai sejahtera Tuhan itu menguasai pikiran dan hati saudara. Biarlah ada hikmat daripada surga yang menjadi kekuatan kita, supaya kita tidak pada akhirnya kita menjadi orang yang takut sama seperti dunia di tengah-tengah ketakutan yang luar biasa. Amsal pasal yang ketiga ayat 5-6 mengatakan apa? Dia katakan, trust in the Lord with all your heart. Percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan mengandalkan pengertianmu sendiri. Di segala likumu, di dalam semua yang kamu kerjakan, andalkanlah dia. Dan dia akan mengarahkan langkahmu. Amen. Jadi saya percaya bahwa Anda akan dituntun oleh Roh Allah di tengah-tengah keadaan seperti ini. Jadi apa saudara? Yang pertama dan terutama, jangan anggap enteng,
Jangan menyepelekan tantangan yang ada di depan Anda. Take it seriously. Persiapkanlah dirimu, spiritmu, hatimu, supaya Anda peka kepada Tuhan. Mudah mendengar suara Tuhan. Tahu apa yang Tuhan bicara, apa yang Tuhan suruh. Right? Ringankan bebanmu. Tanggalkan dosa. Dan tanggalkan semua beban yang begitu merintangi, kata firman Tuhan. Yang kedua apa? Yang kedua adalah hold the line. Hold the line artinya bertekun, langkah demi langkah demi langkah. Apapun yang kita hadapi, bertekunlah. Yang ketiga, bersama kita pasti sampai. Perhatikanlah orang lain, berkati orang lain. Dalam perjalanan, pastikan bahwa kita bergandengan tangan, saling memberkati. Dan yang terakhir adalah, biarlah roh Allah yang menuntun saudara. Biarlah hikmat daripada surga menjadi andalanmu. Biarlah saudara berpijak atas dasar firman Tuhan. Ya, kuatkanlah hubunganmu dengan Tuhan. Kejarlah Tuhan, intimlah dengan Tuhan supaya Anda bisa download, Anda bisa mendengar suara Tuhan dan bisa berjalan di dalam damai sejahtera dan hikmat yang Dia beri. Jadi saudara, kita nggak mau dituntun oleh rasa takut dan khawatir yang terjadi di sekeliling kita. Izinkanlah saya berdoa buat saudara. Bapa di surga, terima kasih bahwa di gunung Engkau menyertai kami. Di lembah Engkau menyertai kami. Setiap langkah Engkau berada, setiap langkah Engkau tetap bersama. Dan kami mengucap syukur Tuhan bahwa di tahun 2020 ini, apapun gunung yang kami hadapi, apapun juga tantangan yang kami hadapi, kami akan pasti menjadi lebih daripada orang menang. Nah, hamba mau berdoa untuk setiap jemaat di GBI Kebon Siri. Hamba mau berdoa supaya Engkau menaungi mereka, pagari mereka. Engkau memberi hikmat kepada mereka, damai sejahtera kepada mereka. Dan Engkau yang menjadi kekuatan mereka di tengah-tengah semua yang mereka harus hadapi. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. God bless you. Kita sedang memasuki tahun 2020, tahun dimensi yang baru. Sekarang kita baru mengerti bahwa kita sedang memasuki sesuatu yang baru. Keadaan yang baru, masalah yang baru, sesuatu yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar sebelumnya. Seperti sudah kita ketahui bersama, bahwa COVID-19 dalam tempo yang relatif singkat, sekitar 3,5 bulan, sudah menginfeksi sekitar 160 negara. Yang berarti sekitar 80% dari negara-negara di dunia sudah terinfeksi oleh COVID-19. COVID-19 sudah menjadi pandemi. Kita tidak bebas bepergian dan hal-hal lainnya yang membuat hidup kita tidak nyaman lagi. Juga dampak luar biasa yang menyebabkan keadaan perekonomian dunia menuju resesi secara global. Semua ini mengakibatkan orang-orang hidup dalam ketakutan, kekhawatiran yang berkelebihan, dan kepanikan. Hal ini justru mengakibatkan imunitas tubuh menjadi menurun. Di mana hal-hal itu akan menyebabkan kematian pada manusia lebih banyak daripada yang diakibatkan oleh virus itu sendiri. Hal ini memang yang dikehendaki oleh iblis. Tetapi justru Tuhan berkata kepada kita, jangan takut. Jangan hidup dalam kekhawatiran. Jangan panik. Sebab dengan tinggal diam dan percaya, disitulah terletak kekuatanmu. Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir apa yang akan kamu makan. Apa yang kamu minum. Apa yang kamu pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang saudara butuhkan hari-hari ini? Saya tahu yang saudara butuhkan hari-hari ini supaya tidak takut, tidak khawatir, tidak panik. Kalau saudara mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, saya percaya saudara tidak akan takut lagi, tidak akan khawatir lagi, tidak akan panik lagi.
Ketika memasuki tahun 2020, Tuhan mengingatkan perkataan Rasul Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 13. Karena aku percaya, maka aku berkata-kata. Tuhan meminta kepada kita agar kita banyak memperkatakan firman Tuhan karena kita percaya. Kalau kita memperkatakan firman Tuhan karena percaya, terjadilah seperti apa yang kita katakan. Kita diminta untuk memperkatakan Mazmur 91. Janji Tuhan di dalam Mazmur 91 ditujukan kepada orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, sehingga menjadikan Tuhan tempat perlindungannya. Tuhan berkata, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Karena itu saya percaya, kalau hati kita melekat sama Tuhan, kita tidak akan hidup terus-menerus dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan. Tuhan berkata dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Ini berbicara tentang krisis ekonomi. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Ini berbicara tentang COVID-19. Bukankah ini yang sedang terjadi hari-hari ini di Indonesia? Kalau kita melihat keadaan seperti ini, maka Tuhan menyuruh kita sebagai umat Tuhan di Indonesia untuk merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Artinya kita harus bertobat, koreksi diri. Dan Tuhan berjanji, kalau kita melakukan hal ini, maka Tuhan akan mendengar dari sorga dan akan mengampuni dosa-dosa kita semua, dan akan memulihkan negeri Indonesia kita yang tercinta. Sebelum segala peristiwa ini terjadi, COVID-19 masuk Indonesia, krisis ekonomi yang melanda Indonesia sebagai dampak dari krisis global, Tuhan sudah menyuruh kita untuk masuk doa puasa 40 hari. Dari tanggal 1 Maret sampai dengan 9 April 2020. Dalam doa puasa ini, kita harus melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Apakah saudara ikut dalam doa puasa ini? Kalau saudara melakukannya, saya percaya kita tidak akan hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan yang terus-menerus. Ketika orang Israel berdosa kepada Tuhan, maka untuk menghukum bangsa Israel, Tuhan mengizinkan iblis membujuk Daud untuk menghitung jumlah orang Israel dan orang Yehuda. Dan bujukan iblis ternyata berhasil, karena Daud menghitungnya dengan kesombongan. Setelah menghitung, Daud sadar bahwa ia bersalah kepada Tuhan, karena dia melakukan itu dengan motivasi kesombongan, di mana Tuhan tidak senang karena Tuhan menentang orang yang congkak. Melalui Nabi Gad, Tuhan memberikan 3 macam hukuman yang harus Daud pilih. Yang pertama, 3 tahun kelaparan di negerimu, yang artinya krisis ekonomi. Yang kedua, 3 bulan lamanya engkau lari dari hadapan lawanmu dan mereka mengejar engkau. Dan yang ketiga, 3 hari penyakit sampar terjadi di negerimu seperti COVID-19 yang ada pada saat ini. Dengan berat hati, Daud minta kepada Tuhan agar dia dihukum jatuh ke tangan Tuhan saja, jangan ke dalam tangan manusia. Dan hukuman yang Tuhan pilih adalah penyakit sampar selama 3 hari, di mana yang mati berjumlah 70.000 orang. Artinya sekitar 8 kali lipat dari yang mati karena COVID-19 saat ini. Melihat kejadian ini, Daud bertobat. Dia sungguh-sungguh minta ampun kepada Tuhan. Setelah itu Tuhan berkata kepada Nabi Gad untuk menyuruh Daud membuat mezbah bagi Tuhan, agar tulah ini berhenti. Daud membuat mezbah itu di tempat pengirikan Arauna, orang Yebus.
Arauna berkata kepada Daud bahwa dia akan menyiapkan segala sesuatunya. Tetapi Daud berkata kepada Arauna, aku tidak mau membuat mezbah ini dan mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dengan gratis. Tetapi aku akan membayar harganya. Jadi, agar tulah itu berhenti, maka Daud melakukan yang pertama, Daud bertobat dan minta ampun sungguh-sungguh pada Tuhan. Dan yang kedua, Daud membuat mezbah dan mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Tidak dengan gratis, tetapi ada harga yang harus dibayar. Mezbah berbicara tentang ibadah. Di dalam beribadah kepada Tuhan, tidak dengan gratis. Tetapi ada harga yang harus dibayar kepada Tuhan. Apa yang Tuhan minta harus kita berikan. Termasuk mempersembahkan tubuh ini sebagai korban persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Termasuk juga harta yang Tuhan titipkan kepada kita. Kalau kita melakukan apa yang dilakukan oleh Daud, kita harus percaya COVID-19 dan segala dampaknya akan selesai. Sehingga kita tidak hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan yang terus-menerus. Tahun 2009, ketika Tuhan berbicara kepada saya tentang akan terjadinya pencurahan Roh Kudus. Dan yang Tuhan sebutkan itu sebagai Pentakosta ketiga pada tahun 2013. Hal itu akan seperti yang terdapat dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Pada waktu Roh Kudus dicurahkan atau Pentakosta ketiga terjadi, akan terjadi 3 tanda. Tanda yang pertama, anak-anak muda, orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Tanda yang kedua, mujizat akan terjadi luar biasa. Tapi tanda yang ketiga, goncangan juga akan terjadi luar biasa. Dengan adanya 3 tanda ini, Yoel 2 ayat 32 akan terjadi. Yaitu akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan, mereka akan diselamatkan. Jadi akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Goncangan-goncangan yang luar biasa terjadi hari-hari ini. Dan kita harus mengerti bahwa Tuhan sedang mencurahkan Roh Kudus-Nya yang luar biasa pada zaman now, yaitu Pentakosta yang ketiga. Seorang hamba Tuhan yang bernama Henk Kuneman, dia mendapat penglihatan tentang angin, yaitu angin Roh Kudus, angin dari Tuhan yang turun di Jakarta dan sekitarnya, yang membuat goncangan yang keras. Dan dia juga berdoa untuk Indonesia agar terjadi kebangunan rohani. Ini adalah Pentakosta yang ketiga. Kalau kita mengerti akan hal ini, kita tidak akan hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan yang terus-menerus. Tetapi justru kita akan bersiap-siap untuk melihat apa yang telah Tuhan katakan selama ini tentang Pentakosta ketiga, yaitu anak-anak muda, generasi Yeremia akan bangkit. Amanat agung Tuhan Yesus akan selesai, di mana orang-orang akan menjadi murid Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus akan datang kembali untuk kali yang kedua. Tuhan juga berpesan agar kita banyak berbahasa roh. Sebab sesuai dengan penyelidikan yang dilakukan oleh ahli bedah otak dari Oral Roberts University, bahwa orang yang berbahasa roh akan meningkatkan sistem imunnya sebesar 35-40%. Sehingga tidak mudah terinfeksi COVID-19. Pada bulan Oktober 2019, Daniel Kolenda yang sekarang menjadi pengganti Reinhard Bonnke mengundang saya ke Brasil. Sebab di Brasil ada gerakan anak-anak muda yang luar biasa dalam acara The Sen Brasil. Mereka menyiapkan suatu stadion di Sao Paulo yang kapasitasnya sekitar 80.000 kursi. Ketika tiketnya dijual untuk acara The Sen Brasil ini, kurang dari 6 jam tiketnya sold out. Yang waiting list sangat banyak. Kemudian mereka mencari stadion kedua di Sao Paulo, di mana tiketnya
Sekitar 3 hari sold out juga. Ternyata yang waiting list masih banyak. Mereka mencari stadion yang ketiga. Dan mereka mendapatkan stadion di Brasilia, ibu kota Brasil. Acara The Saint Brasil dilakukan hanya 1 hari. Yaitu tanggal 8 Februari 2020. Dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Jadi selama 12 jam non-stop. Pujian, penyembahan, khotbah saling bergantian. Saya datang ke Brasil untuk mengimpartasikan api Pentakosta ketiga. Jadi pada waktu undangan saya terima pada bulan Oktober 2019 itu, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kok Brasil duluan ya yang mengalami pencurahan Roh Kudus untuk anak-anak muda? Tuhan menjawab, kamu kan tidak tahu apa yang akan terjadi pada beberapa bulan yang akan datang. Saya tidak mengerti jawaban Tuhan. Tetapi saya hanya perkatakan. Sampai pada waktu itu kita masuk doa puasa 40 hari. Di mana terjadi keadaan seperti sekarang ini. Kejadian COVID-19 yang makin meluas. Dan Tuhan berkata kepada saya, ini yang aku maksudkan dengan kejadian yang akan terjadi pada beberapa bulan yang akan datang. Saya diberikan pengertian oleh Tuhan bahwa melalui semua peristiwa ini akan terjadi kegerakan anak-anak muda di seluruh dunia. Pada waktu saya di Brasil, saya bertemu dengan para pemimpin yang ada di sana. Dan mereka berkata bahwa Indonesia dan Brasil akan dipakai Tuhan untuk memimpin kegerakan anak-anak muda. Saya percaya kalau kita mengerti akan hal ini, kita tidak akan hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan yang terus-menerus. Tapi justru kita akan bersuka cita melihat apa yang selama ini Tuhan beritahu kepada kita tentang pesta Kosta ketiga akan digenapi. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Saya mau berdoa buat saudara. Angkat tangan kita. Tuhan, uralama shikara laba 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 laba. Hamba-Mu sudah menyampaikan isi hatimu Tuhan. Tuhan, pesan-Mu, kami tidak boleh takut, khawatir, panik secara terus-menerus. Justru kami harus bersuka cita melihat semua ini. Melihat apa yang Tuhan janjikan selama ini. Itu akan terjadi. Tuhan, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Engkau berikan kepada kami pengertian demi pengertian. Tolong anak-anak-Mu. Engkau jagai mereka. Tutup bungkus mereka semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Jauhkan mereka dari serangan si iblis. Yang hari-hari sedang mengacak-ngacak dunia. Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu melimpah buat anak-anak-Mu. Terima berkat Tuhan. Terima, 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 terima. Dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Amin.
Minggu depan, tanggal 29 Maret 2020, pada pukul 10, kita akan kembali beribadah secara online di rumah masing-masing. Firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Evangelis Gina Darmawan. Kami mengajak Bapak dan Ibu untuk sama-sama berdoa dan puasa bagi bangsa dan negara, dimulai dari tanggal 1 Maret 2020 sampai 9 April 2020, dengan pokok-pokok doa sebagai berikut. Tetap jaga kesehatan dan perkatakan Mazmur 91. Jangan takut, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian GB Kebun Siri News Flash minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.